Bayangkan apa yang terjadi jika seluruh sistem pasokan energi global tiba-tiba lumpuh total dalam 24 jam. Kota-kota megapolitan dunia dari New York, London, hingga Tokyo dan Beijing seketika tenggelam dalam kegelapan pekat. Pasar saham Wall Street dan bursa keuangan internasional membeku, jaringan internet dan kabel laut antar benua mati total, serta seluruh rantai pasok pangan dunia terhenti. Di era modern ini, energi bukanlah sekadar komoditas dagang biasa yang diperjualbelikan di pasar global. Energi adalah infrastruktur fondasional, darah dan oksigen yang menggerakkan seluruh roda peradaban manusia modern. Tanpa aliran energi yang konstan dan stabil, tatanan hukum, stabilitas geopolitik, dan perekonomian dunia bisa runtuh hanya dalam hitungan hari. Inilah mengapa kondisi darurat energi adalah ancaman eksistensial paling berbahaya bagi masa depan umat manusia. Untuk memahami mengapa krisis energi di satu sudut dunia bisa memicu kelumpuhan global, kita harus membedah anatomi jaringan energi internasional. Saat ini, sistem energi dunia bekerja melalui interkoneksi raksasa lintas negara dan benua. Jaringan pipa gas Nord Stream di Eropa, koridor supertanker minyak di Selat Hormuz dan Selat Malaka, hingga jaringan kabel listrik antar negara di Eropa dan Amerika Utara, semuanya terhubung dalam satu ekosistem global yang ketat. Sistem gotong royong internasional ini sangat efisien saat dunia damai dan pasokan lancar. Namun, ia menyimpan kelemahan fatal, efek domino kontinental. Ketika terjadi gangguan mendadak pada satu jalur arteri utama, baik karena perang geopolitik, sabotase infrastruktur, atau kelangkaan pasokan primer, beban dan lonjakan harga seketika menjalar ke seluruh dunia. Satu titik kegagalan langsung mengguncang stabilitas energi di seluruh benua. Sejarah modern telah mencatat bukti-bukti nyata betapa mematikannya darurat energi dalam skala global. Pertama, krisis gas Eropa tahun 2022. Ketika pasokan gas pipa dari Rusia terhenti mendadak, harga energi di Eropa meledak hingga 1000%, memaksa pabrik-pabrik baja dan kimia raksasa di Jerman tutup permanen. Kedua, tragedi badai beku Texas tahun 2021 di Amerika Serikat. Cuaca ekstrim membekukan infrastruktur turbin gas dan jaringan listrik mandiri ERCOT, menyebabkan pemadaman total berhari-hari dalam suhu minus, merenggut ratusan nyawa, dan menimbulkan kerugian ekonomi hingga ratusan miliar dolar. Dan ketiga, krisis listrik Cina tahun 2021, di mana kelangkaan pasokan batu bara membuat kawasan industri global di Guangdong dan Jiangsu lumpuh, mengguncang seluruh rantai pasok elektronik dan manufaktur dunia. Ketika darurat energi melanda dunia, dampaknya langsung menghantam tiga urat nadi utama perekonomian global secara tak terbendung. Pertama, ledakan inflasi super atau hiperinflasi. Karena setiap barang dan jasa membutuhkan energi untuk diproduksi dan diangkut, lonjakan harga energi langsung memicu kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok di seluruh negara. Kedua, ancaman krisis pangan global. Pabrik pupuk dunia sangat bergantung pada gas alam sebagai bahan baku utama. Saat pasokan gas terganggu, produksi pupuk anjlok, panen petani dunia gagal, dan puluhan juta orang terancam kelaparan. Dan ketiga, deindustrialisasi massal. Industri berat, peleburan logam, dan manufaktur berteknologi tinggi di negara-negara maju maupun berkembang terpaksa memangkas produksi atau relokasi, menghancurkan jutaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi global. Seluruh krisis global tersebut bermuara pada satu tantangan terbesar peradaban manusia di abad ke-21, trilema energi global. Setiap pemerintahan dan pemimpin dunia kini terjebak dalam permainan catur strategis untuk menyeimbangkan tiga pilar fundamental. Pilar pertama adalah keamanan energi, yaitu kepastian pasokan baseloat yang siap siaga 24 jam tanpa terpengaruh cuaca atau konflik geopolitik. Pilar kedua adalah keterjangkauan harga, agar tarif energi tetap ramah bagi masyarakat dan kompetitif bagi industri. Dan pilar ketiga adalah keberlanjutan lingkungan, yaitu keharusan mengurangi emisi karbon demi menyelamatkan bumi dari perubahan iklim. Kesalahan fatal yang sering terjadi adalah ketika negara terlalu agresif menutup pembangkit konvensional demi ambisi transisi hijau, namun belum siap dengan infrastruktur penyimpanan energi dan baseloat pengganti. Akibatnya, sistem energi global menjadi sangat rapuh dan mudah kolaps. Untuk melindungi peradaban manusia dari ancaman darurat energi global di masa depan, dunia harus segera membangun 4 pilar ketahanan yang kokoh. Pertama, diversifikasi bauran energi global.
negara-negara harus memadukan energi nuklir modern, gas alam, surya, angin, dan panas bumi secara seimbang agar tidak bergantung pada satu sumber tunggal. Kedua, investasi masif pada fasilitas penyimpanan energi jangka panjang, seperti baterai skala jaringan raya dan cadangan minyak strategis nasional atau Strategic Petroleum Reserve. Ketiga, penguatan jaringan transmisi pintar dan cadangan kapasitas daya atau reserve marine minimal 30% di seluruh sistem jaringan kelistrikan antar benua. Dan keempat, transisi energi yang pragmatis dan realistis. Transisi menuju energi bersih harus dilakukan sejalan dengan kesiapan teknologi baseloat, bukan sekadar ambisi politik jangka pendek. Karena pada akhirnya, menjaga ketahanan energi dunia adalah menjaga masa depan dan kelangsungan hidup umat manusia.